Seorang mahasiswi seni rupa ITB ditangkap Bareskrim Polri karena diduga membuat dan mengunggah meme Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswi ITB itu diproses polisi menggunakan pasal UU ITE terkait dengan konten melanggar kesusilaan. Sementara Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden tidak pernah melaporkan mahasiswi tersebut. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Hari Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Saya sapa langsung Pak Hari, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di akhir pekan ini di CNN Indonesia. Kita akan bahas yang sekarang sedang ramai diperbincangkan Pak Hari. Bagaimana Anda melihat dasar hukum dari penangkapan mahasiswa pembuat meme ini? Kalau Istana bilang katanya Presiden tidak melakukan pelaporan, sementara kalau kita ketahui UU ITE ini adalah harusnya delik aduan. Betul begitu? Iya, benar sekali Mbak Puspa ya. Ini kan sangat paradoks ya, bahwa kalau kita bicara ketentuan pasal 27 Undang-Undang ITE yang akan disangkakan kepada si pembuat meme tadi, atau pasal 35 di Undang-Undang ITE, ini kan lebih penekanannya delik aduan atau kelah delik, di mana yang harusnya memberikan laporan dalam konteks ini adalah orang yang dirugikan sebagai korban. Maka kalau kita melihat dari konstruksi perkaranya, di situ kan ada dua orang ya, ada mohon maaf ini ada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Maka kedua orang ini yang identik dengan meme tadi yang seharusnya punya legal standing untuk memproses tadi. Dan dari keterangan yang disampaikan oleh pihak Presiden juga yang dikuasakan oleh juru bicara, ini kan juga sebenarnya mendorong ke arah pembinaan. Tapi ada komanya di situ, kalau seandainya nanti ditemukan unsur pidana, ya mungkin akan tidak dikatakan tidak akan diproses. Sehingga dalam hal ini kita harus mengingatkan kembali bahwa delik mengenai kesusilaan, delik tentang pencemaran nama baik ini lebih kepada menyerang kehormatan pribadi seseorang. Maka ini melekat pada individu. Bukan dalam konteks ini menjadi laporan biasa seperti perkara-perkara pembunuhan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang perlu kita perjelas dulu di konteks pendahuluan ini Mbak Puspa, begitu. Oke, tapi apakah kemudian membuat meme tokoh negara ini kan cukup sensitif begitu ya? Apa kemudian bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dalam konteks hukum Indonesia, Pak Hari? Ya, kalau kita bicara sebagai individu mungkin, seorang kepala negara pun adalah individu begitu ya. Tapi ketika, ada seorang kepala negara kemudian melaporkan, katakanlah warga negaranya sendiri, ini kan menjadi menurut saya tidak eloknya di sana ya. Bahwa memang, subjek hukum dalam konteks, peraturan perundang-undangan misalnya di hukum pidana menggunakan kata setiap orang. Maka setiap orang itu tidak mengenal batas derajat atau posisi seseorang di publik begitu ya, Mbak Puspa. Maka boleh saja dia menggunakan hak hukumnya. Tapi kan ini menjadi tidak elok ketika kita bicara dalam ranah apakah ini masuk ke dalam memang delik kesusilaan atau sesuatu yang pantas untuk diproses secara hukum pidana atau tidak. Karena memang, pasal tentang pencemaran nama baik yang kaitan dengan pasal 27 ini kan memang banyak, perdebatan di sana. Apalagi kalau ancaman pidananya, memaksa seseorang dalam tanda petik bisa untuk segera ditahan, maka upaya paksa sih di situ sudah dimulai. Yang menjadi tidak elok adalah ketika memposisikan kasus-kasus semacam ini, saya tidak mengatakan ini tidak penting bagi orang yang dalam pusaran meme tadi ya, tapi bagaimanapun ini kan menjadi pembelajaran di publik juga kan, pendidikan hukum yang baik bagi publik untuk kemudian memberikan kritik tapi tidak kemudian menyerang pribadi. Tapi bukan berarti harus semuanya diselesaikan dengan jalur pidana. Saya agak kurang cocok dengan narasi sanksi pidananya saja karena yang substansial dari bicara tentang pasal ini adalah apakah kita benar-benar memahami dan setuju bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat itu bagian dalam konteks kita bernegara. Mhm. Apalagi kalau dikenakan dengan berhadapan-hadapan dengan mereka yang menjadi pejabat publik. Mhm. Agak agak berat poinnya di sana karena dalam hal tadi saya rasa ini tidak kemudian menjadi esensi untuk kepentingan umum atau bukan gitu ya. Kalau memang
bicara dalam delik, pidana dalam dalam hal yang umum, ini kan bicara tentang tertib masyarakat, kepentingan umum. Itu lebih jelas narasinya untuk kemudian seseorang diancamkan sanksi pidana. Berbeda dengan, case tadi ya. Terus kalau orang ini dipidana, apa ke depannya? Sehingga Mhm. narasi dibina tadi itu yang menurut saya, seharusnya lebih konsekuen untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. Bukan berarti kita kemudian menyetujui perbuatan tadi ya. Sekali lagi kalau memang Anda tidak senang terhadap, seorang pejabat publik, karena kebijakannya untuk mengkritik, ada jalurnya. Secara konstitusional juga diberikan tadi, tapi tidak kemudian menarasikan seseorang dengan cara-cara yang, negatif tentunya. Ini letak salahnya poinnya di sana sih. Mhm mhm. Tapi apakah kemudian narasinya harus pidana, itu yang menurut saya rasa-rasanya kok kurang tepat begitu ya. Karena dalam banyak perkara juga, pasal ini jadi perdebatan sekali Iya. apakah, memang kita gunakan untuk memberikan sanksi pidana bagi orang-orang seperti, teman mahasiswa ini, karena masih sangat muda begitu ya. Walaupun, mungkin perlu buat, permintaan maaf lah secara terbuka begitu, mengakui bahwa itu salah. Bahkan kita sebenarnya juga pengen tahu apa sih yang ada di benak orang ini kemudian mendorong dia Latar membuat meme. belakangnya apa ya? Iya, Mhm apakah mhm. dia ada ingin menyuarakan protesnya, dalam bentuk apa protes yang Mhm. ingin dia suarakan sebenarnya. Sehingga akhirnya membuat meme seperti tadi. Kalau melihat latar belakang pendidikannya, mungkin sangat, apa ya, ada korelasi lah ya, Iya iya. korelasi, saya nggak mengatakan positif, tapi ini korelasi negatif. Tapi ada korelasi yang, kemudian mendorong orang ini sepertinya membuat, meme tadi. Tapi kan harus digali lebih lanjut ya, apa yang ingin sebenarnya disuarakan? Apakah iseng doang begitu Mhm kan? mhm. Iseng semata atau memang dia ada dorongan-dorongan lain di balik itu semua begitu. Oke. Pak Hari, berbicara soal kebebasan berekspresi yang tadi Anda singgung, kemudian dikaitkan dengan pasal ini, pasal karet yang selalu kita dengar ya kalau ada kasus-kasus seperti ini muncul. Bagaimana kemudian masyarakat mengetahui batas hukum antara kritik, satir, dan juga penghinaan menurut KUHP? Ya, menurut saya tadi sudah kita singgung sebenarnya Mbak Puspa, kalau ada faktor bicara tentang untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan umum gitu ya, bicara memberikan kritik terhadap kinerja, untuk memberikan masukan misalnya, saya rasa itu bukan sesuatu yang haram hukumnya ya dalam, kebebasan berekspresi dan berpendapat, malah itu yang harusnya kita dorong. Karena itu narasi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak boleh lupa ya, nomor 105, 22 Romawi tahun 2024, itu kan bicara tentang bahwa misalnya narasi, menggunakan delik aduan dalam hal pencemaran nama baik juga tidak bisa dilakukan oleh institusi. Mhm. Bahkan institusi negara di sana dipertegas karena sudah dari awal itu posisinya sudah tidak menunjukkan fair trial, Mbak Puspa, Oke. di mana tidak ada kesetaraan antara misalnya negara berlawanan dengan individu yang kemudian dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Mhm. Nah ini kan, eee baru saja putusan Mahkamah Konstitusi itu diucapkan, kemudian muncul kasus ini, jangan-jangan ini jadi batu uji. Iya iya. Apakah kemudian, putusan MK itu, tidak ada pengaruhnya, tidak kemudian jadi efek yang, besar bagi, konstruksi berpikir kita tentang pencemaran nama baik dalam konteks, hukum. Mhm. Nah ini yang perlu dipertanyakan juga kalau memang kasus ini akhirnya ditarik ke ranah pidana begitu. Oke. Berbicara kembali soal delik aduan, bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku yang kasusnya ini seharusnya merupakan delik aduan tapi tetap diproses tanpa laporan? Ini yang saya harapkan ada konsistensi hukum ya. Ya hilangkan rasa ewuh pakewuh, harus profesional. Kita bicara hukum pidana itu ada lex serta, lex scripta, lex stricta, dia tidak boleh ditafsirkan lain semau-mau kita. Dan ketika itu dijalankan, sudah diciptakan ya harus dijalankan secara konsekuen saya rasa. Maka tidak boleh lagi ada narasi yang membuat aturan main sendiri di dalam satu, konstruksi berpikir hukum, apalagi hukum pidana tadi. Karena hukum pidana diatur secara ketat, Mbak Puspa. Mhm. Maka menurut saya kalau legal standing-nya tidak cukup, ya jangan dipaksa. Kecuali tadi orang yang bersangkutan, ya yang langsung kemudian, terdampak dengan meme tadi, ya kita mau nggak mau, suka nggak suka memang ada legal standing-nya. Walaupun Mhm. tadi kita sudah sampaikan ya, rasa-rasanya
kalau untuk, kelasnya Pak Prabowo begitu ya, berhadapan dengan kasus ini, sepertinya kurang elok Iya saja iya. begitu ya. Masih banyak hal besar yang, menjadi tantangan negara ini, ada Danantara dan lain sebagainya yang harus diurus oleh Pak Prabowo dan, teman-teman di, tentunya di, pemerintahan, itu yang seharusnya jadi concern utama. Tapi, eee memang hukumnya menyediakan, kanal untuk, apa, mentersangkakan seseorang tadi Mbak Puspa, tapi, sekali lagi kita tentu tidak mendukung ya, ke arah sana. Kita ingin lihat kebesaran hati, 2 orang tadi ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai seorang negarawan misalnya, tampil ke muka publik untuk menyampaikan tadi. Mungkin ya ada tuntutan permintaan maaf itu hal yang biasa secara apa, humanity ya, secara kemanusiaan saja gitu. Oke. Pak Hari, saya ingin tahu respon Anda. Jubir istana kan tadi menanggapi penangkapan mahasiswa tersebut dengan kalimat, ya mahasiswa pembuat meme ini dibina aja gitu. Anda setuju dengan respon tersebut? Saya 1000% setuju Mbak Puspa, karena sekali lagi bahwa hukum pidana ini harusnya kan dilihat dalam kacamata 2 hal ya. Apakah mau kita tempatkan sebagai ultimum remedium atau primum remedium? Segala hal kita kaitkan dengan pidana atau tidak. Kalau saya melihat membacanya, pencemaran nama baik, penghinaan misalnya, itu dalam hukum namanya mala prohibita, ya, bukan mala in se. Karena disebut mala prohibita, dia menjadi kejahatan karena dilarang oleh hukum. Nah, sebenarnya dia beda seperti, mala in se misalnya pembunuhan, itu kan dari awal orang tahu ini jahat banget begitu kan. Tapi ketika masuk ke pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dia diaturnya di mala prohibita. Maka tadi, karena hukumnya yang kemudian melarang itu, padahal ini urgent dan tidak urgent sebenarnya kan. Yang mana sih yang sebenarnya harusnya diatur, kalaupun mau digunakan, apakah tidak sebaiknya itu di ujungnya saja, begitu ya. Tidak di awal kemudian ditakut-takuti dengan pidana. Walaupun sekali lagi kalau kita baca dalam narasi pasalnya secara utuh, memang, kemungkinan untuk ditahan itu ada. Misalnya ancaman pidana di atas 5 tahun kan, syarat objektifnya bisa ditahan, Mbak Puspa. Mhm. Maka penahanan itu dilakukan. Tapi saya rasa kalau melihat konstruksi dari memang benar bahwa ini adalah seorang anak, perempuan ya, kemudian dia, berstatus sebagai mahasiswa, eee, ya harus dipertanyakan kembali, perlu tidaknya penahanan tadi misalnya. Apakah ini ingin memberikan efek terapi kejut atau syok terapi saja, atau memang ini dianggap sebagai suatu perkara yang sangat serius begitu. Oke, hal ini tadi saya katakan bukan sekali 2 kali terjadi, sedikit banyak kemudian menebar ketakutan begitu ya di ruang publik khususnya di media sosial juga. Rekomendasi Anda Pak Hari kepada penegak hukum khususnya mungkin pemerintah dalam menangani kasus serupa agar kemudian tidak menimbulkan ketakutan di ruang publik untuk bersuara? Ya, banyak-banyak tabayun juga kita dan kita juga perlu menggali, apa, pasal ini dari berbagai segi ya, dari faktor sosiologis misalnya, dari faktor filosofis, tidak hanya dari faktor yuridis semata, dan kita kan dalam KUHP yang baru yang insya Allah berapa bulan ke depan akan berlaku Mbak, Mhm. secara efektif 2 Januari 2026 Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2023. Itu kan banyak bicara bukan hanya menghukum orang, menestapakan, menderitakan orang, memenjarakan orang, tapi bicara tentang keadilan korektif, Oke. keadilan rehabilitatif, dan tentunya ini sudah tidak lagi bicara apa, dalam konsepsi pandangan pemidanaan atau hukum pidana di masa lalu. Dalam konteks ini lebih banyak nilai-nilai, kemanusiaan yang dibangun, bagaimana memperbaiki pribadi seseorang yang salah itu lewat banyak pendekatan, bahkan, eee, pidana mati pun jadi namanya pidana mati bersyarat begitu ya. Ini juga banyak dimensi yang kemudian dihadirkan bahwa pemikiran sanksi pidana itu tidak konvensional dan kolot lagi, tidak hanya bagaimana menghukum orang secara membabi buta, secara emosional begitu, dan itu yang saya rasa perlu untuk dikedepankan, sehingga kita bisa memandang khususnya perkara-perkara yang beririsan dengan warga negara, dengan pejabat publik begitu ya. Warga negara dengan konteks dia memberikan kritik yang, ingin disuarakan, ini kan penting untuk dibangun karena bagaimana cara kita mengatur kebebasan berpendapat apalagi di dalam ruang dunia maya begitu kan. Itu kan memang sulit sekali, mungkin akan terjadi tsunami perkara yang begitu banyak Mbak Puspa, kalau Mhm. seandainya setiap perkara ini kita seriuskan begitu. Mungkin setahun bisa 1.000, 2.000 perkara, apakah itu akan diproses semua?
apakah ke depan tidak kemudian penjara begitu ramai dengan Ya. kasus-kasus macam ini? Itu juga perlu diperhitungkan menurut saya, Mhm begitu ya. mhm. Ya, kalau meme berujung pidana ini bukan sekedar soal benar atau salah, tapi juga tadi soal proporsionalitas dan juga kemudian keadilan ya. Semoga kita bisa terus menjaga ruang kebebasan berekspresi tanpa tadi mengabaikan etika dan juga batas hukum di negara ini. Bapak Hari Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Mbak Puspa, selamat sore, assalamualaikum.